tantangan terberat itu mental lemes, sumpah. Itu mentalku langsung lemas, lutut lemes gitu lemas, ya? lutut lemes, apalagi yang take ke-7 itu saya ingat. Ayo, yang yakin itu saya tampar, kena kamera kotak, kamera begini bang, makin lemes ya. Ya Allah, ini harga berapa? Ini honorku belum tentu cukup ini. Kalau misalnya lagi main bola di luar, udah suruh masuk dulu, udah mau maghrib. Terus banyak juga yang bilang kalau waktu maghrib nih, kalau lagi main, ada setan, diculik setan. Gitu. Kayaknya ya, karena adegannya tuh kan kayak adegan kesurupan gitu kan. Terus aku di sini tuh terlalu neken. Terus tiba-tiba hilang, jatuh. Black out gitu tiba-tiba gitu iya. Ya. Tapi apa yang kamu rasain? Kayak tiba-tiba hilang aja terus bangun apa gimana? Iya, kayak gitu. Kayak penglihatan tiba-tiba jadi slow-mo gitu. Halo Insertizen, kembali bersama saya Oki Alparesi dalam acara iTalk. iTalk selalu memberikan dan menyajikan bintang tamu yang kece, fresh, dan juga viral, plus juga multi-talented. Kalau ngomongin multi-talented ini ya, kita kehadiran ada satu bintang tamu yang keren banget. Ya, ngelawak bisa, main film apalagi, plus jangan sampai dia jago nge-host nanti gantiin saya di iTalk. Udah kita sambut langsung, ini dia, Nopek. Bang Oki, Apa kabar? alhamdulillah. Nopek? Item-item hari ini, Ya. Apa nih konsepnya? Kau boleh tahu nih ya, item-item nih. Konsepnya ini promo film. Promo film ya. Nopek, apa ini? Tolong! Siapa itu? Maghrib pelayon, lari-lari. Oh, ternyata kamu nggak sendiri ke sini. Nggak sendiri saya. Sama siapa? Sama dua Makhluk halus. Bang. Bener, masih kecil soalnya kan. Langsung aja kita sambut, ada Sultan dan juga Gazi. Asik. Sumpah, tadi ini manggil apa? Om kali ya? Gimana sih nih? Tadi aku kaget banget loh. Kirain tadi bilang cuma satu, ternyata ada dua nih. Ya, dari Cast Waktu Maghrib 2, tepuk tangan dulu dong ya. Maghrib udah bikin kaget. Astagfirullahaladzim. Aktor ini. Aktor masih kecil. Nah, ini juga aktor ini. Masih kecil ya, the best nih. Oke. Nah, langsung aja kita pengen lihat nih kan, kira-kira kayak apa sih trailernya Waktu Maghrib 2? Apakah bisa mengalahkan Waktu Maghrib 1 keseremannya? Oh my god, tepuk tangan dulu dong, tuh serem banget. Ini baru trailernya ya, ini mengundang banget untuk pengen nonton karena serem banget. Boleh dikasih tahu, ini bisa nyata nggak sih kalau Waktu Maghrib 2 ini? Silakan. Boleh. Kenapa kamu ketawa? Yuk kerja ya. Silakan. Ini kisah nyata nggak sih? Enggak, ini enggak kisah nyata. Kisah nyata sih. Kisah nyata. Sorry. Kisah nyata. Dan gimana ya, cerita filmnya tentang apa nih kalau boleh tahu? Apakah tentang superstitious atau kayak kejanggalan waktu maghrib? Ini kira-kira tentang apa ceritanya? Jadi benar yang diomong ini berdasarkan kisah nyata. Jadi tiap maghrib tuh kan selalu ada kejanggalan-kejanggalan. Maksudnya dari kecil tuh kita udah diwanti-wanti orang tua, jangan keluar waktu maghrib. Yes. Pasti ada setan atau demit gitu. Jadi ini jadiin film, ceritanya tentang Yogo, Dewo, Wulan itu sahabatan, sepupu dan sahabatan itu lagi ada pertandingan bola, pertandingan bola dan tim intinya itu kalah, timnya itu kalah. Pas kalah itu kayak marah dan melakukan sumpah serapah. Pada saat maghrib gitu? Iya, dia sumpah serapah pada saat maghrib, yang mana itu membangkitkan jin ungu, setannya yang 20 tahun lalu itu udah hilang. Oh, jadi ini kisahnya ya kan, kemarin kita tuh nggak boleh melakukan hal-hal negatif ibarat gitu ya pada saat maghrib, karena katanya itu transisi antara siang dan juga malam, portalnya gitu lah ibaratnya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya ini bagi Insertizen yang belum nonton sequel 1, ya kan, ini bisa ngikutin nggak sih? Apakah harus nonton dulu nih, ulik-ulik dulu yang sequel 1-nya? Bisa ngikutin. Bisa karena nonton ya? Emang di film ini ada beberapa flashback juga dari film Waktu Maghrib 1-nya. Oh, oke. Nah, ini yang ikut waktu sequel 1 siapa aja berarti? Nggak ada. Pak Hansip. Iya, Pak Hansipnya, oh berarti semua cast baru ya? Ya, cast baru semuanya. Nah, kenapa sih pengen membintangi film ini, terutama kan kalau untuk Sultan kan udah banyak nih film-film sebelumnya nih ya. Kalau Nopek juga udah pernah berarti main film kan sebelumnya kan ya? Iya. Kenapa pengen ngambil peran ini sih? Karena Pak Tata.
Pak Tata. Sutradaranya. Siddhartha Tata. Saya ngefans sama Pak Tata. Pas lihat toh ini sutradaranya Siddhartha Tata, Pak Tata, saya langsung Bismillah, mau ambil dengan segala kemampuan yang minim yang saya miliki, saya Bismillah pokoknya. Tapi honornya nggak minim dong. Insya Allah asoy. Kalau dari Sultan sendiri, kenapa nih mau ambil film horor lagi nih? Aku karena Mas Tata juga, dan karena aku juga dulu pernah nonton film Waktu Maghrib 1 dan aku ngerasa kayak ini filmnya keren banget, dan aku penasaran kalau aku yang main di sequelnya gimana nih? Pasti makin lebih bagus dong pastinya ya, semoga ya. Itu saya juga, karena film Waktu Maghrib 1 itu memorable. Iya toh? Iya benar. Semoga ikut meledak di pasaran ya ketika nanti tambah tayangnya. Nah, kalau boleh tahu juga nih peran-peran karakter kalian masing-masing seperti apa? Nopek, Gazi, sama Sultan boleh ceritain nggak? Aku berperan sebagai Dewo. Dewo nih sahabatnya Yogo. Dewo nih orangnya tulus terus loyal. Tapi mungkin Yogo sesekali nggak percaya sama Dewo karena Dewo ini suka sama Wulan, sepupunya Yogo. Oh, cinta segitiga yang sekecil ya, gitu ya. Berarti kalau film ini ada unsur-unsur humornya juga nggak sih? Ada juga berarti horor, ada humornya juga gitu ya. Horor komedi. Komedi. Nah, kalau dari Sultan sendiri nih, karakternya apa nih? Aku sebagai Yogo ini anak yatim piatu yang orang tuanya sudah meninggal dari kecil. Makanya dia dititipin sama orang tuanya Wulan, sepupunya Yogo. Oke. Kalau Nopek sendiri nih? Saya sebagai Pak Joko. Pak Joko itu siapa? Karakternya apa? Ngapain? Warga biasa. Tapi perannya penting ya? Peran yang sangat penting, krusial. Kalau nggak ada saya nggak jalan ini. Iya. Percaya. Saya temannya Pak Hansip dan Pak Amir. Jadi bertiga terus ngikutin Hansip, menjaga lingkungan, mengamankan anak-anak dari teror hantu. Bukan cuma maling dong berarti ya, mengamankan teror hantu juga gitu ya? Betul, karena ini wabah, termasuk wabah di desa Giri Tirto. Ya. Oke, dah. Jadi Jajar. Giri Tirto. Ya, Giri Tirto. Nah, kalau dari peran kalian sendiri nih gitu ya, kita ada kesamaan nggak sih sama kehidupan nyata kalian? Kalau boleh tahu dari Sultan dulu. Kalau aku dengan karakter Yogo ini hampir sama sih. Sama-sama suka sama Wulan gitu maksudnya? Enggak, kan saya sepupuan. Aku sepupuan. Tapi cinlaka. Enggak. Iya. Sepupu. Oke. Apa ya? Sama-sama lebih penyabar, lebih pemberani gitu. Kehidupan nyata kamu pemberani juga berarti ya? Iya dong. Oke, karena suka main film horor berarti harusnya berani gitu ya. Kalau dari Sultan sendiri ada kesamaan Gazi sendiri. Mungkin kalau Dewo dia nggak berani ngambil keputusan sendiri. Kalau aku ya mungkin lebih berani juga buat ngambil keputusan. Terus kesamaannya mungkin Dewo suka main bola, aku juga suka main bola gitu. Dewo itu nggak? Dewo. Neng Asmoro enggak. Bukan. Lagu Jawa apa? Bukan ya. Syuting nasional, lupa. Oke. Nah, kalau lu sendiri nih, ada samain nggak karakternya dengan film dan juga peran lu di film ini? Saya, Pak Tata sih membebaskan. Waktu itu saya pengen menciptakan karakter Pak Joko itu orangnya kalahan, terus penakut gitu. Terus saya cari-cari, ya nanti tonton lah. Nonton ya, jadi saya juga deg-degan kalau film belum tayang itu saya tuh nggak pede. Saya selalu takut kalau film mau tayang itu takut actingku gimana gitu, Pak. Kalian takut ke spill hari ini. Jangan spill ya, karena kan pemirsa di rumah atau insiden cuma harus nonton banget nih di bioskop ya kan. Nah, tayangnya kapan kalau tahu? Tayangnya 28 Mei. 28 Mei. Nah, syutingnya nih, ya kan? Syutingnya itu prosesnya berapa lama sih kalau boleh tahu? Sedangkan kalian kan, mohon maaf nih umurnya kan agak jauh gitu ya bedanya gitu ya. Iya. Gimana cara bondingnya? Bondingnya? Gampang bondingnya. Saya udah kenal mereka sejak 20 tahun yang lalu. Mohon maaf, kan baru 14 tahun ya? Ya kelihatan doang ya. Sorry. Ini seru bondingnya cepat karena mereka juga aktor-aktor top toh. Jadi gampang. Chemistry-nya langsung nyambung. Sekali bertemu tatapan mata, tak, oke. Pak, langsung dekat gitu ya. Dari kapan syutingnya kalau boleh tahu nih? Ini lama ini. Kamu lama 20 harian ya kamu? Iya segitu. Ya. Aku 22 hari. Ya, saya cuma 7 hari. 7 hari syuting, tapi total produksi kira-kira itu berapa lama? 23.
23. Ya, Berapa total bulan yang 23. lalu itu filmnya? Berapa? 2 apa 3 bulan lalu? 3 Ya. bulan. 3 bulan yang lalu Cepet ya. tuh ini, Bang Oki. Nah itu kan ada kayak cepet gitu ya, maksudnya proses syutingnya, bondingnya, Ya. mungkin readingnya tuh ada tantangan tersendiri nggak sih untuk membintangi film ini? Kalau saya ada tantangannya. Saya harus berduet dengan aktor-aktor top. Jadi saya harus kayak ini nggak boleh salah. Alhamdulillah pasti retake 40 kali. 40 kali, untung nggak di, udah deh lu nggak usah ke syuting gitu ya, untung nggak gitu ya? Untung nggak di-cut ya? Nggak sampai 40 sih, 20. tetap banyak ya? Mungkin Pak Tata agak menyesal mungkin. Oh enggak ya? Ada salah satu scene itu saya nampar Pak Amir. Bagas teman saya itu saya tampar. Itu retake karena saya nggak tega untuk menamparnya. Meskipun itu kan kamera atau permainan kamera, cuma saya nggak tega. Jadi itu kirain sengaja pengen nampar temannya gitu. Ya, Oh, ya. makanya karena nggak tega itu makanya retake kurang pas. Ada itu kurang lebih 15 kalian ada itu. Wow. Ya, itu tantangan terberat, itu mental lemes, sumpah. Itu mentalku langsung lemes, lemes gitu lemes, ya? lutut lemes, apalagi yang take ke-7 itu saya ingat. Ayo, yang yakin itu saya tampar, kena kamera kotak, kamera begini Bang, makin lemes ya. Ya Allah, ini harga berapa? Ini honorku belum tentu cukup, ini beli, gantiin lah, lemes itu tantangan saya. Nah kalau Gazi sendiri, apa nih Aku tantangannya mungkin bahasanya kita disuruh pakai bahasa Jawa, karena aku sendiri emang nggak ada darah Jawa, tapi emang alhamdulillah dari reading juga ada coach actingnya, terus dibantu juga sama Om Novel. Ya, saya coach bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Terus di Jogja juga kita bisa nanya-nanya juga sama case-case yang di Jogja, ini bahasa Jawanya gimana. Alhamdulillah lancar semua sih, dibantuin juga. Oh, berarti support sistemnya kuat ya di film ini gitu ya? Kalau Sultan sendiri apa nih tantangannya? Kalau aku sama sih bahasa Jawanya. Walaupun ayahku tuh emang asli Jawa, tapi ayahku jarang ngomong Jawa gitu. Mana bapakmu? Jogja juga. Jogja. Iya. Jawa halus. Ya, tapi adalah background Jawa dikit mungkin nggak terlalu susah lah untuk bisa menyesuaikan gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal waktu maghrib ya kan banyak banget istilahnya kayak nggak boleh main, nggak boleh keluar. Kalau kalian sendiri pernah punya pengalaman yang menyeramkan nggak kalau pada saat maghrib, pengalaman horor gitu? Lompek. Saya Bang Oki, kaget saya. Nggak? Saya kalau pengalaman horor waktu maghrib itu belum pernah sih Bang, cuma dari kecil yaitu saya selalu diwanti-wanti orang tua, jangan keluar takutnya ada demit, setan lewat, terus dibawa demit, itu makanya membuat saya nggak berani keluar waktu maghrib. Selain itu juga kalau naik motor itu biasanya ada iber-iber Bang, masuk mata, kayak ini hewan masuk mata loh. Oh iya. Kelipan gitu ya. Cuma teman-teman banyak sih yang dapat pengalaman horor waktu maghrib. Teman-teman saya harusnya dia juga diundang di sini. Kamu ada nggak? Gak jujur kamu ada? Alhamdulillah aku nggak ada. Takut kalau ada ya? Iya takut lah. Kamu ada? Alhamdulillah belum ada. Belum ada. Tapi pernah nggak kalian tidur waktu maghrib? Wah itu nggak enak banget loh. Iya. Belum Ketindihan pernah saya. Ketindihan sama bingung ini pagi atau malam? Pagi atau malam gitu ya? Sampai ngerasain Bang Oli? Pernah. Kok jadi saya diwawancarain ya? Sorry maaf. Iya. Tapi mungkin pengalamannya cukup hanya di dalam film aja gitu ya. Tapi pernah dengar mitos-mitos tentang maghrib nggak? Aku sih sering kalau misalnya lagi main bola di luar, udah suruh masuk dulu, udah mau maghrib. Terus banyak juga yang bilang kalau waktu maghrib nih kalau lagi main ada setan, diculik setan gitu. Iya, serem ya kalau misalnya memang waktu maghrib itu emang nggak enak buat main-main. Selain takut culik setan, gelap juga, takutnya kesandung, sama kraker ya kan. Betul. Nah kalau Sultan, pernah denger nggak hal-hal serem nih? Pernah dari teman-teman biasanya. Teman-teman aku kan kayak juga suka dibilangin sama orang tuanya. Kalau maghrib nih waktu yang sakral gitu, banyak setan keluaran. Nanti kalau main maghrib diculik sama setan apa gimana gitu sih paling. Hal termemorable pada saat syuting kira-kira apa nih kalian? Jumpa setan mungkin? Apakah jumpa setan di nonton pas kamu syuting? sumpah? Aku ada. Enggak, bukan. Enggak ketemu setan. Jadi cuman apa memorable nih? Pingsan doang gitu. Pingsan doang. Kenapa pingsan? Tapi nggak tahu sih ini karena apa, tapi kayaknya ya karena adegannya tuh kan kayak adegan kesurupan gitu kan. Terus aku di sini tuh terlalu neken. Terus tiba-tiba hilang, jatuh. Black out gitu tiba-tiba gitu ya. Tapi apa yang kamu rasain? Kayak tiba-tiba hilang aja terus bangun apa gimana? Iya, kayak gitu. Kayak
penglihatan tiba-tiba jadi slow mo gitu. Wow, berarti totalitas banget ini, wajib banget ditonton kalau mau melihat Sultan pingsan. Itu acting berarti itu beneran ya? Beneran itu beneran. Keren banget. Gazi. Apa ya? Semua sih memorable. Karena semua. emang syutingnya seru banget dari awal reading sampai rap. Sampai sekarang juga seru banget, kita main-main juga sama Nope. Nope asik banget orangnya. Oh ya, Nope asik banget ya? Iya, Aduh. asik banget emang. Tapi Gazi ini film pertama berarti ya? Iya, sebenarnya ada tapi emang belum tayang filmnya. Oh, belum tayang. Berarti tetap seru ya, apapun syutingnya, seru-seruan sama cast-castnya gitu ya? Iya, benar. Baik, gimana? Saya pengalaman memorable salah satunya yang itu saya ngenain kamera kotak itu yang mahal. Untung nggak jatuh ya? Iya, itu saya sampai datang ke meja sutradara, ke Pak Tata dan Mas Budot astradanya, saya langsung sungkem Mas. Ngapunten sangat nih. Ini memorable. Bahkan sampai hari ini promo itu masih, besok loh gala premier pasti aku geter ketemu Pak Tata. Saya pengen tanya itu kameranya retak enggak? Kalau retak bukan karena saya gitu. Dan salah satu yang memorable lagi adalah ketika scene ada apa yang berkelahi itu namanya apa? Fighting. Itu salah satu lawan main saya, apanya itu ribsnya? Iya kena. Oh. Ya, lawan mainku dibawa ke rumah sakit. Jadi kayak kesleo gitu. Siapa? Atau ulu hatinya kena. Oh. Saya tendang. Ini kelewat totalitas ya? Kelewat kencang atau apa? Gitu. Luar biasa. Tapi alhamdulillahnya udah sembuh. Udah sembuh. Waktu itu emang dia dibawa ke rumah sakit. Aduh. Berarti memang luar biasa, misalnya totalitas juga ya kan, dan apa namanya pun memberikan terbaik buat film Waktu Maghrib 2 ini. Dan tadi kita lihat di trailernya nih, Incertizen ya, setnya itu kan di kampung, terus juga di hutan-hutan. Kalau kita boleh tahu tuh di mana sih sebenarnya? Di Jogja. Di Jogja. Di Jogja, berarti benar-benar tanah Jawa ya di Jogja ya. Kerasa nggak sih mistisnya ketika pas syuting di situ? Kerasa sih pasti kerasa ya. Tapi kita nggak pernah pengalaman horor saat syuting sih nggak pernah, karena emang syutingnya seseru itu. Takut kalau ada beneran hantunya pasti kocar-kacir Mas. Maksudnya saya juga berharapnya meskipun ini syuting horor jangan sampai ada ikutan hantu. Ya. Iya, pengennya nggak perlu cast tambahan ya. Nggak perlu cast tambahan. Saya juga takut kalau misalnya ada ledelah. Wes Pak, saya pamit gitu, takutnya loh. Kalau ada beneran. Ya semua syuting di Jogja, ada di hutan Bantul itu, terus daerah Sleman juga kayaknya ya ada ya. Iya. Di pasar-pasar, pokoknya DIY lah, Jawa Tengah. Jogja ya, Jawa Tengah ya, keren banget.